Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian turunan dengan aturan berantai atau chain rule. Bentuk umumnya chain rule itu adalah seperti ini. Nah, misalnya ada fungsi y sama dengan x plus 1/x kuadrat dipangkatkan 2. Nah, ini bisa diselesaikan dengan aturan berantai. Caranya begini, caranya adalah ini karena ada satu grup persamaan yang dipangkatkan. Jadi bentuknya itu satu grup, kemudian satu grup itu dipangkatkan atau diakarkan. Nah, itu akan mudah diselesaikan dengan yang chain rule ya. Beda dengan ini, saya jelaskan yang dulu video berikut sebelumnya. Penyelesaian yang misalnya dengan identitas turunan. Jadi misalnya y sama dengan x plus 2 dikalikan x kuadrat plus 3. Nah, ini dengan identitas. Ini grup tapi bentuknya perkalian. Jadi ini ngegrup ya, ini juga ngegrup. Nah, ini kemarin dimisalkan U, yang ini V. Jadi nanti dengan identitas U dikalikan V, atau yang seperti ini modelnya x plus 2 dibagi x kuadrat plus 3. Nah, ini juga grup tapi bentuknya pembagian. Nah, ini juga dengan yang identitas turunan itu. Kalau yang perkalian ini nanti dicek lagi ya, ini yang pakai U dikalikan U turunan dikalikan V ya, kemudian plus U dikalikan V turunan seperti ini. Kalau yang ini atasnya U, ini V, berarti nanti dicek lagi identitasnya, ini pakai model yang U V seperti ini. U turunan dikalikan V dikurangi U dikalikan V, ini turunannya dibagi V kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini model-model yang ngegrup tapi bentuk perkalian atau pembagian seperti ini. Kalau ini bentuknya adalah yang dipangkatkan. Nah, yang dipangkatkan itu akan mudah diselesaikan dengan model atau cara chain rule atau aturan berantai. Aturan berantai itu bentuknya adalah chain rule ya. Nah, bentuknya adalah jadi turunan dy per dx seperti ini. Nah, ini sama dengan, biasa nulisnya adalah dy per du dikalikan du per dx. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa ini dy per du atau fungsi y diturunkan terhadap variabel u, kemudian ini fungsi u diturunkan terhadap variabel x. Nah, ini kalau kalian lihat juga ini sebenarnya bisa dicoretkan. Nah, berarti dy per dx ya sama dengan dy per dx. Nah, yang kalau saya yang menggambarkan bahwa itu chain ya. Chain itu kan suatu ini lubang-lubang atau lingkaran-lingkaran yang berkaitan seperti ini. Nah, ini kan rantai seperti itu. Nah, kalau saya membayangkan yang menjadi ikatan atau yang mengikat itu, yang menjadi chainnya itu yang ini. Nah, ini. Nah, ini sehingga orang menyebutnya menjadi chain rule. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini saya hapus dulu aja. Caranya adalah dengan
ini yang grup ini dimisalkan jadi satu variabel. Nah, ini grup yang ini dimisalkan menjadi satu variabel. Nah, umumnya diberi nama U seperti itu. Sehingga Y ini bisa ditulis Y sama dengan ini U pangkat 2 seperti ini. Kemudian nah berarti ini kalau menganut kaidah yang ini berarti ini kalau diturunkan terhadap Y diturunkan terhadap U berarti DY per DU itu sama dengan ya turunan biasa saja, ini turun berarti 2 terus U nya pangkat 2 min 1 berarti pangkat 1 seperti ini. Nah, terus ini DY per DU. Nah ini U nya adalah X plus seper X kuadrat. Nah, ini langsung bisa ditulis nggak apa, 2 dikalikan nah, U pangkat 1 berarti ini pangkat 1 berarti X plus seper X kuadrat. Nah jadi karena U sama dengan ya ini jangan bingung, U ini adalah X plus 1 per X kuadrat. Nah, jadi yang grup ini dimisalkan menjadi U gitu, satu variabel U, sehingga DY per DU nya jadi ini. Nah kemudian nah ini U sendiri ya, U sendiri sama dengan X plus seper X kuadrat, atau biar mudah ini X nya saya naikkan saja. Nah berarti plus X pangkat setengah min 2 min 2. Nah sehingga ini fungsi U ini kalau diturunkan terhadap variabel X ini berarti nulisnya adalah DU per DX. Nah sama dengan X diturunkan ya 1, X pangkat min 2 diturunkan berarti ini turun berarti min 2 kalikan X nya pangkat min 3 karena ini 2 min 1 berarti min 3. Nah ini adalah DU nya atau yang ini. Sedemikian sehingga kalau kita tulis secara komplit berarti di sini aja DY per DX sama dengan nah ini DY per DU itu yang ini 2X plus seper X kuadrat dikalikan DU per DX itu yang ini dikalikan 1 min 2X pangkat min 3. Nah ini tinggal disederhanakan. Oke, ini saya tulis ulang saja di sini. Saya tulis ulang di sini. Oke. Berarti kalau saya kasih kotak ini. Oke. Berarti ini pengaliannya adalah, jadi cara mengalikannya ya ini dikali, aduh kok besar. Cara mengalikannya ya ini ya dikalikan di sini, ini dikalikan ke sana, semuanya dikalikan, ini dikalikan ke sini, dikalikan ke sana, nanti dikalikan 2 ini, terus langsung dikalikan 2 juga ya masalah. Oke, sekarang kita tulis ulang DY per DX sama dengan 2 kalikan X kalikan 1 berarti 2X. Kemudian 2 dikalikan X dikalikan yang belakang ini berarti min 4X. Nah ini X nya itu kan ini pangkat min, ini pangkat 1 berarti min 2 nanti jadinya, berarti itu min 4, 2 kalikan X kalikan ini berarti min 4, X nya adalah pangkat min 2. Kemudian yang ini berarti 2 dikalikan belakang ini
dikalikan 1 berarti 2 plus 2 per X kuadrat. Nah terus 2 dikalikan ini dikalikan belakang. Nah berarti ini nanti min 4. Nah ini kan pangkatnya sebenarnya di bawah sama dengan ini, berarti dijumlahkan, berarti 2 ini min 4, ini per ini per X nya pangkat min 5, pangkat 5. Ini kalau turunkan menjadi pangkat 3, ini pangkat 2, berarti dijumlahkan. Nah hasilnya yang ini. Ini bisa disederhanakan lagi. Oke, sebentar. Ini bisa disederhanakan lagi. Ini berarti 2x. Nah ini kan 4 ya, 4 per X kuadrat ditambah, kalau saya tulis ini aja, 4 per X kuadrat. Nah plus 2 per X kuadrat min 4 per X pangkat 5. Nah ini kan satu jenis, berarti menjadi 2x, ini menjadi tinggal 2 ya, min 4 per X pangkat 5. Nah ini hasilnya, Oke, sekarang kita lihat contoh di soal kita, contoh di materi. Atau ini di materi yang bagian ini itu menggunakan aturan identitas turunan yang seperti ini. Jadi model yang penjumlahan atau perkalian dengan konstanta atau perkalian ya, kemudian grup yang dikalikan atau grup yang disaling bagi, atau yang biasa yang pangkat seperti ini. Nah ini tipikalnya soalnya nanti seperti ini. Jadi ini mengulang yang kemarin. Kalau seperti ini tipikalnya. Nah ini kan grup, ini nanti dimisalkan U, ini misalkan V, jadi 2 grup. Ini ya grup pembagian sama pembagian ya. Kalau ini grup perkalian ya, ini grup pembagian, ini grup perkalian, ini grup pembagian. Nah itu akan lebih mudah dengan yang identitas turun tadi, bukan yang chain rule. Kalau yang chain rule tipikalnya adalah soalnya yang bentuk ngegrup tapi satu grup itu dipangkatkan atau satu grup itu diakarkan seperti ini. Nah diakarkan seperti ini. Jadi kalau tipikalnya nanti seperti ini kan jadi, nah ini kan jadi ngegrup, ini ngegrup, berarti ini kalau dimisalkan nanti ini menjadi U, atau ini fungsinya ini menjadi akar U pangkat 3 seperti ini, atau bisa ditulis U pangkat sepertiga. Nah U pangkat sepertiga. Jadi kalau di sini ada angka 3-nya berarti pangkat sepertiga. Tapi kalau di sini ini enggak ada angkanya seperti ini, berarti di sini angkanya 2 sebenarnya ada ya ini. Atau ditulis 4 pangkat setengah. Seperti ini. Jadi kalau misalnya akar pangkat 4 ini, akar dari 4 ini pangkat 5, berarti nulisnya atau 4 pangkat 1/5. Kalau 2 biasanya enggak ditulis. Oke, sekarang kembali ke sini.
ini kita selesaikan ya, kita selesaikan. Jadi misalnya ini U-nya adalah berarti ini atau ini dulu berarti ini Y-nya adalah ini ya, Y-nya adalah ini, berarti DY per DU menjadi ini turun menjadi sepertiga dikalikan U. Nah ini sepertiga min 1 berarti min 2/3. Nah ini untuk DY per DU nya. Terus untuk U nya sendiri berarti U nya adalah, kalau saya tulis ini U nya adalah 3x kuadrat min 6. Berarti kalau U ini diturunkan terhadap variabel X nya di sini atau ditulis DU per DX, ini menjadi, ini turun menjadi 6 kalikan X ya, 2 min 1 ini 0. Turunan konstanta itu 0 atau garisnya horizontal. Nah ini ketemu DU per DX, DY per DU nya. Nah, dari rumus chain rule nya adalah DY per DX itu sama dengan DY per DU dikalikan DU per DX. Nah DY per DU nya ini berarti ini bisa kita tulis ya, ini saya garis dulu. Nah, berarti DY per DU nya adalah, atau saya tulis lagi DY per DX nya sama dengan sepertiga U pangkat min 2/3 dikalikan DU per DX nya 6x. Nah seperti ini. Kemudian ini kayaknya nggak muat, ini saya batasinya yang sana. Nah seperti ini. Nah ini kemudian U nya adalah ini, berarti ini sama dengan DY per DX nya, tidak saya tulisnya biar muat, berarti ini sepertiga. Nah U nya tinggal diganti yang ini. Nah U nya kan ini tadi, yang dalam ini kita misalkan menjadi U, berarti 3x kuadrat terus pangkat min 6 terus pangkat min 2/3 dikalikan 6x. Nah ini kalau kita uraikan lagi berarti ini pangkat min itu kan di bawah, oke saya tulis di bawah, yang atas adalah 6x, yang bawah berarti 3 kalikan ini 3x kuadrat min 6 pangkat 2/3. Nah ini kita coret ya, ini 1, ini masih 2, berarti 2x per ya 3x kuadrat min 6 pangkat 2/3. Nah hasilnya ini ya, hasilnya ini. Nanti silahkan dicek lagi. Oke sekarang kita ke soal berikutnya yang nomor 2. Ini saya hapus dulu. Ini biar bisa digeser enggak ini, coba saya kecilkan lagi. Kalau saya besarkan berarti bisa digeser enggak ini. Nah seperti ini. Oke sekarang kita ke nomor yang kedua. Ini kalau seperti ini berarti kita ya, ini yang grup di dalam ini kita misalkan menjadi, nah ini menjadi U ya. Berarti ini kalau saya tulis bisa juga ditulis
duluan U-nya, berarti U-nya sama dengan X plus 1/X. Nah, ini U-nya. Berarti kalau kita tulis ini U, ini fungsi U diturunkan terhadap X atau variabel X, dx seperti ini. Berarti ini sama dengan ini X diturunkan itu menjadi 1. Kemudian 1/X itu, nah X itu kan pangkat min 1 ya kalau naik ya, berarti ini naik berarti pangkat min 1, berarti min 1 turun atau menjadi 2 ya. Menjadi min 1 turun. Kemudian X pangkat min 1 nya, min 1 nya dikurangi 1, berarti menjadi min 2. Nah, ini adalah du per dx nya. Sekarang fungsi y nya, berarti di situ y nya tinggal menjadi u pangkat 3. Nah, dipakai warna lain aja biar lebih jelas. Nah, ini berarti y sama dengan u pangkat 3. Nah, di sini dy per dx nya berarti sama dengan, tinggal itu ini turun berarti 3, nah, u nya pangkat 2 jadinya. Kemudian u nya diganti ini, berarti 3 kalikan X plus 1/X. Nah, ini pangkatnya 2. Nah, ini untuk dy per dx nya, ini untuk dy per du, ini keliru, ini du ini. Nah, du. Jadi fungsi y variabelnya u diturunkan menjadi seperti ini. Nah, ini tinggal dy per du dikalikan du per dx nya, berarti dy per dx nya sama dengan dy per du ini, berarti 3 ya, 3 dikalikan X plus 1 plus per X dipangkatkan 2 dikalikan ini 1 tutup kurung, kita buka kurung 1 min. Nah, ini pangkat min berarti saya tulis bawah aja, berarti 1/X kuadrat. Nah, seperti ini. Tinggal diuraikan dikalikan, berarti ini sama dengan ya, kalau mengalikan itu ini dikuadratkan dulu ya, dikuadratkan berarti 3, ini agak panjang ini, X kuadrat ini kali ini berarti masih 2, kemudian 1 plus ya, 1/X kuadrat, nah, dikalikan 1 min 1/X kuadrat. Nah, ini dikalikan ya, dikalikan semua. Jadi caranya ini saya mulainya dari sini aja, sama dengan ini 3-nya boleh dikalikan langsung ya, berarti 3 ini kalikan ini dulu. Jadi kalau ada 3 komponen ya, ini nanti intinya ini dikalikan ini nanti dijumlah ini kali ini kali ini. Kemudian yang belakang juga sama belakang, nanti ini kali ini kali ini gitu. Nah, nanti dikalikan 3. Oke, sekarang kita satu-satu. X kuadrat dikalikan 1 berarti X kuadrat dikalikan 3 berarti 3. Oke, warna lain biar nanti nggak nabrak hijau. Berarti 3X kuadrat. Kemudian ini dikalikan yang belakang, berarti ini habis, berarti ketemu min 1 dikalikan 3 berarti min 3. Terus 2 kali ini berarti benar ya, ini 2 kalikan ini
Tadi ini kan 2, ini berarti hasilnya 2 benar. 2 kali ini 2 dikalikan belakang berarti min ya. 2 per X kuadrat. Terus yang ini berarti plus 1 per X kuadrat. Ini belakang berarti min 1 per X pangkat 4. Nah, oh 3 nya kurang, 3 nya berarti ada yang kurang. Ini tadi 3 udah. Nah ini 2 harusnya kalikan 3. Oh ini 6. Kurang teliti, ini 6. Terus berarti ini kali belakang kalikan 3 berarti ini juga 6. Jadi ini itu ini kalikan berarti nanti 6. Terus yang belakang juga berarti nanti, nah ini harusnya kalikan 3 ya, ini hapus saja lah. Nah, ini 6 berarti ini tadi kan hasil dari 2 kali ini ditambah ini kali 3, atau 2 kali ini berarti 2 per X kuadrat kali 3 berarti ini 6. Terus ini kali ini ada kurungnya nih, Nah, ini kali 3 berarti ini 3. Terus ini kali 3 berarti ini 3 juga. Nah, yang sejenis adalah ini, berarti ini saya tulis ulang pakai hitam aja. 3x kuadrat terus ini berarti plus 3. Nah, ini dengan ini masih min 6 min 3. Terus ini min. Nah, hasilnya ini. Coba nanti dicek kalau ada perkalian yang keliru. Nah, tadi lumayan panjang. Oke, ini nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini agak panjang. Ini kayaknya yang lebih pendek ini mungkin. Oke, nomor 4 dulu. Yang lebih cepat. Itu Y-nya adalah, atau U-nya, U-nya berarti ini U. Berarti U sama dengan 2x plus 3. du per dx nya berarti tinggal 2. Nah, kemudian fungsi y nya sama dengan u pangkat 3. Berarti dy per du nya sama dengan 3 u kuadrat. Nah, padahal u nya ini berarti ini bisa kita tulis 3 kalikan 2x plus 3. Nah, pangkatnya 2. Nah, ini tinggal nanti diuraikan. Oke, sekarang berarti dy per dx, ini saya tulis ulang aja, berarti dy per du itu dy per du itu ini dikalikan du per dx. Du per dx nya ini berarti ini sama dengan, saya batasi, berarti ini sama dengan
dy per du ini 3, ini kita kuadratkan sekalian, berarti 3 2 ini x kuadrat berarti 4, 2 kali 2 kali 3 berarti 12 plus 9 ya. Ini kita ulang, ini 4x kuadrat 12 9. Oke, kemudian du per dx nya adalah 2, berarti ini kalikan 2. Kalau kita tulis, kita ringkas lagi, 3 kali 4 kali 2 berarti 24. 3 ini 12 kali, ya betul, 24. 3 kali ini berarti 36 kali 2 berarti 72. Kemudian plus ini 27. Nah, ini hasilnya. Semoga benar ya, nanti dicek lagi kalau ada yang perkalian yang keliru atau ada yang kurang teliti. Atau ini kita cek lagi, ini 12 kali 2 24, ini 36 kali 2 72, 3 kali 2 7 benar, ini 2x plus ini 2, ini 2x per 3 turunannya 2, u pangkat 3 turunannya adalah 3 kalikan u kuadrat, 3 kalikan ini u itu 2x plus 3. Insya Allah udah benar. Oke, ini nomor 4. Sekarang yang nomor 3. Nah, nomor 3 berarti ini yang dimisalkan menjadi U ya. Oke, berarti kita mulai dari, berarti U nya sama dengan 4 min 3 per x kuadrat, atau ini kita tulis langsung di atas saja biar nanti ini mudah, berarti x nya di atas 3 x pangkat min 2. Nah kayak gini, berarti du per dx nya ini 0, berarti ini turun menjadi 6, ini x nya pangkat min 3 karena min 2 kurangi 1 berarti min 3. Nah ini adalah du per dx nya. Sekarang y nya, berarti saya tulis di sini y sama dengan 3 u pangkat 3. Nah ini sama dengan dy per du nya berarti sama dengan 9 u pangkat 2. Nah padahal u nya adalah, berarti ini 9 kalikan 4 min 3 per x kuadrat, benar, ini pangkat 2. Nah seperti ini. Terus tinggal mengalihkan ya, tinggal mengalihkan. Berarti ini pakai warna lain aja. Berarti dy per dx nya sama dengan dy per du ini berarti 9 kalikan 4 min 3 per x kuadrat pangkat 2. du nya adalah ini, du per dx nya dikalikan 6 x pangkat min 3. Nah, terus dikalikan, ini agak panjang ini. Oke, ini kalau kita kalikan, ini kita uraikan dulu. Sebentar, ini biar gampang. Ini biar gampang.
ini saya uraikan dulu ya, ini mulai dari sini. Berarti 4 kuadrat 16 ya, 16 dikalikan 9, 16 dikalikan 9, ini 4 berarti 1 4 4 1 4 4. Kemudian sekaligus kalikan ini, kalikan 6, berarti ini kalikan 6 berarti 24 tinggal 2, berarti 26 tinggal 2 berarti 8 864. Oke, kita kalikan aja. Berarti ini kita kalikan saja lah, udah langsung. dy per dx 864. 864 itu ini dikuadratkan, terus baru kalikan ini, kalikan ini. Sekarang yang belakang 2 kalikan 4 kalikan ini, kalikan 3 berarti 8 kali 3 itu 32, 32 dikalikan 54. Coba 54 itu ini kali ini, 54 ya. Lima 4 dikalikan tadi ini kali ini 8 kali 3 24 dikalikan 54, 16 tinggal 1 21, ini 8 10 6 9 2 1. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini berarti negatif 1 2 9 6. Terus x nya berarti ini x nya nanti di bawah, ini di bawah berarti ini x pangkat 5. Nah, kemudian yang ini dikuadratkan berarti plus ya, nanti plus. Berarti 9 dikalikan 54 dan 9 dikalikan kuadrat 9 dikali ini kali ini. Dikalikan 9 ya. Berarti ini 6 tinggal 3, ini 45 tambah 3 4 8 6. Kemudian x nya berarti kan ini kuadrat, berarti x pangkat 4, ini kan turun, berarti pangkat 7. Nah, hasilnya ini nanti dicek lagi karena hitungannya panjang tadi, apakah ada yang keliru ya, ada yang keliru ketika mengalihkan. Baik, ini untuk cara chain rule ya. Chain rule itu saya ulangi, dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, u nya itu adalah, jadi ini kalau melihat tipikalnya adalah ada satu grup, ini satu grup yang dipangkatkan, dan nanti dimisalkan u. Ini juga satu grup yang dipangkatkan ya, dipangkatkan atau diakarkan kalau ini. Kemudian ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini yang tipikal soal seperti ini, grup yang dipangkatkan atau diakarkan
semuanya itu pakai yang chain rule ini akan lebih mudah. Baik, nanti ini saya upload, silahkan dikoreksi kalau ada yang salah. Di YouTube nanti ditulis di ini ya, di komen kalau ada yang keliru. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.